Kita cobain ngomong guys. Oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Kemang nih ya. Tepatnya di mana sih? Masih Cipete Utara juga ya. Dan di belakang gue sudah ada usaha yang dimiliki oleh mantan artis cilik sama dia stand up komedian juga ya. Ya itulah artis lah pokoknya, pemain film. Nah, ini adalah nama usahanya itu Onmi. Kalian udah tau lah ya, Onmi ini punyanya Joshua Suherman guys. Nah, ini dia konsepnya itu mie, tapi mie apa bakmi gitu ya. Dia konsepnya dibakar. Gue penasaran banget, makanya gue datengin, gue akan review usaha Joshua Suherman ini, Onmi namanya. Oke, daripada lama-lama kita langsung ke belakang. Semoga orangnya yang punya ada. Ntar kita interview, kita tanya-tanya, dan kita langsung review di depan orangnya. Tapi sebelum lanjut review, bagi kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Capcus ya ke belakang. Permisi. Wah, ini ownernya Joshua Suherman. Mantan dulu waktu kecil gue idola banget sama dia. Pak. Jangan gitu ah. Siapa yang enggak? Enggak bercanda. Jo, jadi ini apa nih Onmi ini? Bisa dijelaskan? Onmi adalah mie bakar, sebenarnya sih mie bakar. Oke. Mie bakar. Tapi prosesnya nggak dibakar doang sebenarnya. Tetap direbus, habis itu digoreng, baru endingnya dibakar. Oke, ini buka dari kapan? Sebenarnya ini dari 2 bulan lalu ya, mungkin akhir Oktober. 2 bulan lalu. Dan ini outlet pertama di Kemang. Ini outlet pertamanya di Cipete Kemang. Sekarang ada berapa cabang? Sekarang yang udah buka tuh 3, tapi yang udah mau akan buka tuh 8. Oh, oke. Di Jakarta? Sejauh ini masih Jabodetabek. Jabodetabek ya? Jabodetabek, ya. Oke, terus ini mie-nya harganya berapaan sih? Kalau yang ori itu di 25.000. 25.000. Kalau ada satu lagi variannya namanya mie rempah, mie bakar rempah, dia 33.000. Variannya ada apa aja emang? Baru 2 sekarang. Baru 2? 2. Ori sama rempah? Ori sama rempah. Dan itu dibakarnya di apa nih? Jadi, dimasukin ke dibungkus gitu atau gimana? Enggak. Kita pakai tray terus pakai torch. Oh, gitu. Jadi nggak pakai, gue pikir tuh dibakar pakai daun pisang. Tungku gitu ya? Daun pisang terus dibakar enggak ya? Gitu, enggak. Kita pakai torch supaya apinya beneran langsung kena ke mie-nya dan ada gosong-gosong, ada smoky-smokinya lah. Oh, oke deh. Ini gue langsung aja deh, pengen cobain. Boleh. Gue review jujur ya, depan lo ya. Bener silakan. Ya nih? Bener. Nanti kalau ada kurang-kurang tinggal gue bentak-bentak orang yang masak. Gue pengen lihat mie-nya dulu deh, sebentar. Mie-nya tuh pakai yang size begini nih. Ini buat sendiri atau gimana? Sendiri. Buat sendiri? Lo yang buat? Oh enggak. Ya enggak sih. Ya udah deh. Ini seproporsinya 100 gram. 100 gram. Kenyang lah ya? Kenyang kok sejauh ini. Justru ini tadinya lebih banyak waktu trial. Terus orang komplain terlalu banyak. Karena kenyang terlalu banget. Banyak. Okay. Jadi kenyang banget. Jadi kayak topping-toppingnya tuh jadi pada ada yang kayak sisa tuh sayang gitu. Oke, yaudah langsung aja deh masak. Abis itu kita langsung review. Ori atau rempah? Dua-duanya lah, gue coba ya. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? Oke, ini makanannya udah jadi ya Jo ya? Ya, ini dia. Pesan apaan aja nih? Ini ada ori yang pakai moza, jadi ada topping mozzarellanya. Terus ini yang rempah. Ini sama rempah juga. Ini ori yang nggak pakai moza. Oke, gue makan yang mana dulu ya? Yang ori dulu kali ya? Ori, mau yang moza atau yang biasa? Pakai moza aja. Pakai moza ya, langsung. Gas. Nah, disediain juga topping tambahannya. Ori, pangsit. Oh, toppingnya pangsit sama bubuk cabai. Kalau kurang pedas. Kalau kurang pedas. Siap. Betul. Oke, gue makan ori moza dulu. Kalau tambah moza berarti nambah harga dong? Nambah 5.000. 5.000 aja. Nambah 5.000 aja. Kita buka dulu guys. Onmi itu ada filosofi kah? Sebenarnya gara-gara dulu waktu kita meeting mau bikin brand ini belum ada namanya. Terus setiap kali kita makan di luar buat meeting selalu bingung siapa yang bayar kan. Udah ada Onmi. Oh. Ini Onmi. Oke, jadi ini dia bungkusannya unik kayak nasi bungkus ya. Betul. Terus di dalamnya dikasih di platingnya di atas daun pisang ternyata. Daun pisangnya pun kita torch dulu. Di torch juga, biar aromanya dapat ya. Dapat dan biar nggak kering, nggak jadi glossy gitu loh. Tuh di atasnya mozzarella. Dari looks kelihatan kayak mie Aceh ya. Banyak yang bilang karena mungkin size mie-nya ya, size mie-nya agak gede. Mie-nya rada tebal-tebal kan. Terus ini dalamnya ada apa nih? Ya biasa bawang, ada sosis kalau yang ori. Sosis. Oke.
aromanya wangi sih. Dan ini mie-nya dioseng dulu ya. Direbus dulu, dioseng, baru dibakar. Oke. Nah, ini kalau yang rempah. Oh, itu rempah. Nah, Rempah tuh pakai apa aja? Kalau rempah dia tetap pakai ada sawinya, Mhm. sawi putih sama pakai daging. Oh, daging. Kalau ini enggak ya? Ini enggak. Pedasnya mengikuti selera, silakan ditambahkan sendiri. Oke, ini gue coba yang ori dulu. Silakan. Ini harga tadi berapa? 25.000. Kalau pakai moza jadi 30. 30 ya. Ojek online pasti lebih mahal dong. Betul, karena ada charge dari ojeknya. Oke. Ini kalau dilihat tekstur mie-nya rada-rada basah sedikit, nyemek-nyemek gitu, cuman nggak yang sampai ada kuahnya. Kan biasa nyemek ada kuahnya dikit ya, ini enggak. Kita cobain, ngomong guys. Gimana? Sebentar. Yang masak deg-degan tuh. Udah siap gue maki-maki kalau ada kurang. Jujur nih, gue pikir teksturnya bakal lembek banget, ternyata enggak. Enggak ya? Enggak. Mungkin karena ada efek-efek nyemek-nyemeknya jadi emang kelihatan lembek, tapi enggak kok di mulut. Tekstur mie-nya kenyal, basic bumbunya, dia ada sedikit rasa pedas ya ternyata ya. Betul, udah ada pedasnya. Jadi yang nggak suka pedas sih, misalnya nggak bisa pedas banget, nggak bisa sih makan ini. Cuman bumbunya tasty dia, enak kok, enak. Enak guys, katanya guys. Enak. Soalnya yang review valid nih. Iya. Kalau yang review nggak valid tuh gue nggak gitu bangga. Nih gue pakai moza. Apakah mozanya bakal ngeganggu atau menutup rasa? Let's try. Oke lah, nggak yang ngeganggu kok. Nah, ya. Cuma memberikan cita rasa lebih creamy aja. Kalau gue jujur suka yang nggak pakai moza kalau gue. Iya, ya walaupun boleh gue bilang sih sebenarnya pakai nggak pakai moza sih sama aja. Nggak gitu ngaruh-ngaruh banyak juga. Pangsitnya enak bos. Enak ya? Enak, garing dia. Sendiri juga nih, jadi kita bikin sendiri pangsitnya. Kenapa sih lu kepikiran bikin mie? Gue tuh sama calon istri gue suka banget makan. Adik gue tuh suka banget masak. Oh, oke. Itu adik gue by the way. Iya. Jadi ya udah akhirnya kenapa nggak diseriusin aja dengan ketemu dengan teman-teman yang lain, ya udah bikin lah gitu. Ini resep adik lu berarti? Ini resep adik gue dari dulu, dari berapa tahun lalu dia sering bikinin di rumah. Waktu lu masih nyanyi? Enggak. Kayak gue masih nyanyi di bayi deh. Lu sekarang ngapain aja sih? Nyanyi? Nyanyi enggak ya? Enggak, malah nyanyi. Film. Enggak laku ya nyanyi? Lebih ke nggak merdu aja sih. Kalau sekarang tuh enak alasannya. Pandemi nggak bisa manggung. Oh, iya. Padahal nggak pandemi juga gue nggak manggung. Stand up? Stand up juga udah nggak. Udah 2 tahunan ini nggak. Nggak lucu? Kayaknya kalah lucu sama yang lain aja sih. Main film? Main film gue. Apa? Yowis Band aja ya? Yowis Band 1, Yowis Band 2. Gue udah nonton tuh Ah serius? trailernya. Nggak apa-apa, yang penting nggak bajakan. Tidak merugikan. Nggak ngerti aing bahasa ini, Wajar. bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa. Walaupun ada teksnya ya? Ada teksnya, tapi kan jokesnya pun kadang walaupun ditranslate butuh orang-orang yang emang paham konteksnya. Tapi emang Yowis Band itu kan lebih target marketnya emang ke orang-orang Jawa Di gitu Jawa ya? Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah apa? Mm-mm. Oke. Lu asli mana sih? Surabaya. Surabaya. Ini sosis, dagingnya sosis ya berarti? Sosis dia. Oke kok, porsinya ya walaupun nggak banyak-banyak amat menurut gue, cuman karena emang mie-nya rada tebal dan rada padat, jadi cukup mengenyangkan. Kenyangin ya. Kalau buat gue sih jujur, ya cukup mengenyangkan, nggak yang sampai kenyang banget, Nggak begah. nggak begah. Awal tuh sempat dicoba di 150 gram mie-nya. Begah. Gue lanjut ke rempah deh. Boleh. Lu lanjut aja itu. Oke. Kalau buat gue ini standarnya aja udah lebih pedas. Yang mana rempah ini? Yang rempah ini, karena Oke. bumbunya sausnya emang udah pedas. Rempah tadi harga berapa? 33. 33.000. Lebih mahal karena emang ada dagingnya ya? Ada dagingnya. Ada daging sapi ya? Halal ya? Halal dong. Halal ya? Kelihatan dia rada basah. Sebenarnya gue udah janjian sama Joshua tuh udah lama ya. Kalau banget dari waktu awal buka. Awal buka karena emang Joshua sibuk. Nggak, Anda juga sibuk Enggak. soalnya. Jadwal nggak ketemu ya? Terus apa lu ada iOS Band 3 juga? Iya, kemarin promo. Lebih wangi ya? Wangi kari-kari gitu gak sih? Iya, makanya dinamain rempah gitu. Keren. Sebenarnya sih basicnya kayak mirip-mirip rendang, banyak yang bilang mirip rendang. Kayak lalat.
Yang ini rada kelembekan. Rada Oke. tricky sih kayak gini nih. Iya ya. Kalau lo kelembekan, apalagi lo dibuatnya rada basah, jadi bakal berasa lembek banget. Nyemek gitu ya. Oke. Dagingnya oke kok. Oke. Dagingnya tebal-tebal ya guys, Iya nggak pelit kita. nggak pelit. Dia ada aroma smoky ya, karena emang tadi di torch. Di torch langsung. Mantap kok ini. Untuk bumbunya ini berempah, rempahnya berasa banget. Dan basicnya juga lebih pedas dari si ori. Betul. Lebih berempah sesuai dengan namanya. Lebih ke kari ya, tadi kalau emang rendang sih enggak sih. Enggak ya kalau Enggak, rendang ya. lebih ke kari gitu. Makanya karena kita bingung namainnya rempah aja deh gitu. Rempah aja. Sayurannya juga masih dimasaknya perfect kok. Enggak yang Crunchy-crunchy-nya masih aman. Ya? crunchy-crunchy-nya masih aman ya. Kita juga menerima kalau ada yang vegetarian. Hmm. Jadi nggak usah pakai daging atau apa, nanti kita substitute sama sayur. Harganya sama. Sama. Untung dong lo. Makanya ayo vegetarian tuh. Gimana? Lu kan buka bisa dibilang pada saat pandemi gini ya? Iya. Penjualan gimana? Aman? Aman. Kalau penjualan tuh aman karena ternyata makanan kayak gini tuh dimakan sama banyak orang gitu. Nggak kalangan-kalangan tertentu aja. Comfort food sih. Comfort food soalnya Mie. betul. Dan ternyata ya itu ya walaupun pandemi F&B tuh survive gitu bisa dibilang. Iya. Karena masih ada ojek online. Betul, iya. terbantu dengan itu juga. Terbantu. Betul. Jadi udah keduanya sih gua review. Basically ini enak. Cuman yang lu harus perhatikan emang tingkat kematangan mie-nya. Biar nggak terlalu lembek ya. Biar nggak terlalu lembek banget. Karena emang lu penyajiannya rada nyemek. Iya. Jadi kalau kelembekan sih ya di mulut rada-rada ganggu. Cuman ini yang ori sih aman. Ini rada sedikit kelembekan. Oke, siap. Ini baru pertama ya mie Mie bakar yang sebenarnya ada sih mie bakar. Mie bakar ada. Ada, cuman ini kayak mie Aceh sih sebenarnya. Kayak mie Aceh tapi dibakar, Iya. tapi ya toppingnya banyak. Ada aroma smoky-nya. Jadi kalau kalian yang mau nyobain langsung aja ke On Mie ini. Ya. Alamatnya di mana ini? Kalau di Cipete kalian cari aja di Google Maps Kayu Kopi. Kayu Kopi ya. Itu di biasa sih kalau patokannya itu sederetan Lawless gitu gampangnya. Oh iya. Lawless sebelah sana. Tapi dekat. Maksudnya ini ada di Google Maps juga kok Ada tadi di On Google Mie. Maps. Ada juga di Bintaro. Di Bintaro betul. Sun di mana? Ada di BSD, terus ada di Lubang Buaya. Tapi sejauh ini masih DKI atau Jabodetabek lah. Jabodetabek. Karena kita lagi mikirin gimana caranya ngirim bahan keluar kotanya biar tetap oke. Oke, sukses terus Jo. Terima kasih banyak kok. Untuk On Mie-nya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata salah. Tersinggung banget gue. Sukses juga buat karirnya. Thank you. Sukses. Nyanyinya, kalau laku lagi. Kalau masih nyanyi. Stand up-nya juga kalau laku. Kalau lucu. Tergantung manajer Anda sih kalau itu. Oh iya. Manajer Anda dulu manajer saya waktu saya stand up. Terus usahanya juga bentar Amin. lagi mau nikah lancar-lancar. Iya, terima kasih banyak. Sehat selalu. Dan yang belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe Anak Kuliner. Itu ada channel YouTube. Joshua Suherman. Bayarin Ray nggak? Ada juga, cuman dia nggak ada di sini. IG lo Jojo Jojo Suherman. dan Anak Titik Kuliner. Akhir kata guys, jangan lupa mamam. Bye bye. Bye bye.